wa'aridhu bil fitan, panjangkan usianya, panjangkan fakirnya, dan hadapkanlah dia pada fitnah-fitnah. Wa kana ba'du idza su'ila yaqulu shaykhun kabirun mafhum asabatni ka'bu sa'din qala rawi an Jabir fa ana ra'aytuhu ka'bu qad saqata hajiba ala 'ainihi min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fitur yaghmizuhum. Dia menghadang para wanita-wanita jariah, wanita-wanita muda di jalan-jalan, dan dia yaghmizuhum, mencolek mereka. Jawari bisa juga diartikan para budak-budak perempuan, tapi yang boleh di sini adalah tidak harus budak. Bab ini menunjukkan bahwa fikihnya Imam Bukhari bahwa bacaan Al-Fatihah wajib bagi siapapun orang yang sholat, tidak peduli apakah itu imam ataukah makmum, dan tidak peduli apakah itu sholatnya sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Dan fikihnya Imam Bukhari di sini sesuai dengan fikih mazhab Syafi'i. Karena itulah sebagian orang menganggap bahwa Imam Bukhari bermazhab Syafi'i karena fikihnya beberapa kali sesuai dengan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi perkataan mereka bahwa Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i tidak benar, karena ternyata beberapa kali juga fikihnya Imam Bukhari berbeda dengan mazhab Syafi'i. Maka yang benar adalah Imam Bukhari seorang mujtahid mutlak sebagaimana para imam-imam mujtahid yang lain, sehingga beliau membangun fikihnya di atas dalil hadis-hadis yang sahih, dan fikih beliau bisa ditemukan dalam judul-judul babnya. Sebagaimana para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tarajumi, fikihnya Imam Bukhari pada judul-judul bab dalam kitab sahih. Kemudian dari hadis yang panjang ini, yang ringkasnya adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dituduh dengan 3 tuduhan bahwa dia tidak sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Dituduh dengan banyak tuduhan, salah satunya tidak sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, saya tidak mengurangi sholat Rasul SAW. Saya sholat Isya, saya panjangkan 2 rakaat yang pertama, saya ringankan 2 rakaat yang terakhir. Nah, inilah sunnahnya baginda Rasul SAW dalam masalah sholat. Untuk rakaat pertama dipanjangkan, rakaat yang kedua lebih ringan. Kalau dalam hadis ini 2 rakaat pertama dipanjangkan, 2 rakaat yang kedua lebih ringan, karena 2 rakaat yang kedua hanya membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, penghormatan Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia memanggilnya dengan nama Ya Aba Ishaq, dengan nama kunyah. Dan dalam bahasa Arab panggilan kunyah ini termasuk panggilan penghormatan. Karena itu dibahas oleh para ulama, bolehkah memberi kunyah untuk orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Dan itu dibahas oleh Imam Bukhari juga dalam kitab sahihnya ini, pada hadis ketika Nabi menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul dengan nama kunyahnya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya tabayyun, karena ketika ada isu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sayyidina Umar panggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan tabayyun langsung kepada orang yang diisukan. Nah, inilah cara tabayyun yang sesuai sunnah. Ada isu, kita datangi orang yang diisukan, kemudian kita tabayyun kepada beliau. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya mendoakan keburukan bagi orang yang menuduh kita. Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Nah, tuduhan itu termasuk zulim, maka boleh jahra bis-su'i minal qawli, yaitu mendoakan yang buruk. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kalau mendoakan yang buruk kepada orang yang menuduh, maka hendaklah doanya
seimbang dengan tuduhannya. Dia dituduh 3 tuduhan, maka dia mendoakan 3 doa. Tuduhan yang pertama, la yasiru bis-sawiyah, la yasiru bis-sawiyah, la yahdiru bil-qadiyah. 3 tuduhan. Maka doanya juga 3. Atil umrah, atil faqrah, arrid bil-qadiyah. Karena itu tidak boleh mendoakan kepada orang yang zalim kepada kita dengan doa yang berlebihan. Hendaklah doanya sesuai dengan kezaliman yang ada. Karena kalau mendoakan yang berlebihan, maka berarti kita menanggung dosa berlebihannya tersebut. Kemudian faedah yang lain, hadis ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang yang menjaga dakwah, orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doanya dikabulkan oleh Allah? Dalam hadis yang dhaif, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana supaya saya terkabul doa? Maka beliau mengatakan, atib mat'amaka tustajab da'awatuka. Baguskanlah makananmu, halalkanlah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun makna hadis ini sahih berdasarkan hadis nomor 10 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Maka supaya beragam saja, hendaklah dijaga betul-betul, jangan memakan yang haram. Hadis nomor 35, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini dari Imam Bukhari bahwa makmum maupun imam wajib baca Al-Fatihah, baik salat sirriyah maupun salatnya jahriyah. Dan ini mazhab yang menolak, atau hadis ini menolak mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bolehnya orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, minimal yang penting membaca satu ayat yang pendek. Misalnya Yasin, ada satu ayat, atau Hamim, atau Mudhamatan, cukup. Tapi hadis ini menolak mazhab tersebut. Kemudian rawi hadis ini Ubadah bin Samit, ini adalah suaminya Ummu Haram. Ummu Haram bibinya Anas bin Malik. Maka ini Ubadah bin Samit ini paman atau suami dari bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Ubadah bin Samit termasuk terkenal Asy-Syuja'an, orang-orang yang sangat pemberani. Ada kitab judulnya Asy-Syuja'an. Nah, itu salah satu yang disebutkan tokohnya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis nomor 36, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seseorang masuk masjid, salat tahiyatul masjid, kemudian salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambil kesimpulan oleh para ulama, kalau masuk masjid itu yang dimulai bukan ucapan salam kepada orang di masjid, tapi hendaknya dimulai dengan salat tahiyatul masjid. Adapun salam kepada orang setelah itu. Jadi ada dua yang perlu kita hormati, masjid dihormati dan orang yang ada di situ juga dihormati. Dan menghormati masjid diutamakan daripada menghormati orang yang ada di dalamnya dengan ucapan salam. Kalau imam Jumat itu masuk masjid apa salam? Kalau imam masuk masjid, apakah salam langsung? Ya, karena dia tidak tahiyatul masjid maka tidak ada masalah. Tapi maksudnya adalah ketika seseorang masuk masjid dan tahiyatul masjid, maka adalah tahiyat itu yang diberikan. Seperti khutbah Jumat misalnya, imam masuk masjid, assalamualaikum, tidak ada masalah. Wa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Apabila kamu berdiri salat, takbirlah takbiratul ihram maksudnya, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran.
Ini dalil yang dipakai mazhab Hanafi bahwa tidak wajib membaca Al-Fatihah karena Nabi mengatakan ma tayassar, apa yang mudah. Maka Yasin itu juga apa yang mudah kita sudah bisa. Tapi kita punya faedahnya mengatakan bahwasanya hadis yang hadis yang terperinci itu menjelaskan hadis yang tidak terperinci. Maka ma tayassar ini kan tidak terperinci kan? Dijelaskan oleh hadis yang terperinci yaitu hadis sebelumnya ya Qur'an Al-Fatihah kita, sehingga ma tayassar ini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Ini hadis yang bicara tentang rukun-rukun salat. Maka apapun yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah rukun-rukun salat. Yang tidak disebutkan berarti bukan rukun-rukun salat. Tetapi hadis ini hanya ringkasan, sehingga perlu dikumpulkan lafal-lafal hadis yang lain yang bicara tentang kasus ini. Nah, semua yang disebutkan oleh Nabi di situ adalah rukun-rukun salat. Maka hadis ini menunjukkan termasuk rukun salat adalah tuma'ninah, dan ini mazhab jumhur al-ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tuma'ninah hanya termasuk sunnah-sunnah salat, tidak termasuk rukun-rukun salat. Ikhwanil asatidzah rahimahumullah, perlu kiranya kita mempelajari kitab-kitab fikih dari semua mazhab supaya kita mengetahui apa mazhab-mazhab yang mereka pakai, sehingga kita ngerti kalau ada orang melakukan ini, nah ini berarti sesuai dengan mazhab ini, sehingga kita tidak mudah untuk mengingkari. Karena masing-masing pendapat punya dalil, meskipun dalilnya mungkin bagi pendapat yang lain tidak tahu. Seperti ini tadi, Abu Hanifah berpendapat Fatihah bukan rukun. Kenapa? Dalilnya ma tayassar. Jumhur mengatakan rukun, dalilnya hadis sebelumnya. Nah, maka untuk mazhab Syafi'i, kitab yang paling ringkas, yang paling sering dipakai adalah kitab Matan Abi Syuja'. Untuk mazhab Hanafi, kitab ringkas yang paling sering dipakai adalah kitab Mukhtasar Al-Quduri. Mukhtasar Al-Quduri. Untuk mazhab Hambali, kitab yang paling ringkas yang paling sering dipakai kitab Dalil Talib. Untuk mazhab Maliki ada Aujazul Masalik maupun yang lain. Lalu kira al-Zuhur bacaan pada salat zuhur. Hadis nomor 37 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Nabi membaca pada salat zuhur 2 rakaat yang pertama Al-Fatihah dan 2 surat. Jadi sunnahnya setiap rakaat membaca 1 surat. Bahkan sebagian ulama berpendapat makruh membaca separuh surat atau sebagian surat. Dan ini yang sering kita dapatkan pada masa sekarang. Imam seringkali membaca sebagian surat, 1 rukuk, 2 rukuk. Kalau Nabi SAW seringnya 1 surat, 1 surat. Tapi memang kondisi zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang dibacakan surat yang agak panjang sedikit sudah pada umumnya. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang sekarang bacaannya hanya mengambil potongan-potongan. Tapi kalau mau sesuai sunnah Nabi SAW yang pertama adalah 1 surat. Meskipun boleh apa yang dilakukan itu. Yatawilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah, memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Ini sunnah pada salat zuhur. Untuk salat yang lain bagaimana? Diperselisihkan oleh para ulama. Kita lanjutkan dulu begitu. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, dan beliau memperdengarkan ayat kadang-kadang. Jadi salat zuhur kadang-kadang disunnahkan untuk mengeraskan suara. Misalnya kita membaca wattini waz zaitun,
dengan keras. Satu ayat saja, tidak usah semuanya, supaya orang paham apa yang kita baca sehingga ngerti ini membaca surat ini. Nah, maka Rasulullah bacaan salat zuhurnya diketahui oleh para sahabat, padahal beliau tidak menjalankan itu gara-gara yusmi'ul ayat. Dan ini termasuk sunnah yang masyhur, jarang imam yang melakukan seperti itu, maka adalah sunnah ini kita hidupkan. Bahkan yang fil asli di pada hadis kitab usuratain, bahkan yang tawilu fil ula, bahkan yang tawilu fil rakatil ula min salat subh wa yufassiru fi tsani. Nah, di sini disebutkan salat asarnya rakaat pertama juga lebih panjang, salat subuhnya rakaatnya juga lebih panjang. Yang tidak disebutkan adalah salat maghrib dan salat isya. Karena itulah para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan khusus untuk 3 salat ini karena disebutkan dalam hadis ini. Ada yang mengatakan khusus salat subuh, tidak untuk salat yang lain. Ada yang mengatakan berlaku untuk semua salat karena yang disebutkan itu sebagai contoh untuk salat-salat yang tidak disebutkan, artinya dikiaskan. Maka salat maghrib juga begitu, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Salat isya juga begitu, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Maksudnya lebih panjang ini bacaan surat setelah Fatihahnya lebih panjang. Babul qiraat fil maghrib, bacaan pada salat maghrib. Hadis 38 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Ummul Fadl ini ibunya Ibnu Abbas, karena Fadl ini adalah saudaranya Ibnu Abbas, kakaknya Ibnu Abbas, maka dia disebut Ummul Fadl, bukan Abdillah, karena Fadl lebih tua. Anak Ummul Fadl sami'ahu wa huwa yaqra wal mursalati 'urfa faqalat ya bunayyi atau ya bunayya qira wallahi laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Jadi bacaan salat maghrib Nabi adalah kadang-kadang bacaan yang agak panjang, yaitu surat Al-Mursalat. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kitab yang sangat indah sekali, beliau mengatakan termasuk sunnah Nabi pada salat maghrib kadang-kadang baca surat yang pendek, kadang-kadang baca surat yang panjang, kadang-kadang membaca surat yang sedang. Ini Al-Mursalat termasuk yang sedang, tidak begitu panjang. Adapun selalu surat yang pendek pada salat maghrib, kata beliau, itu adalah sunnah Marwan, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah surat yang terakhir dibaca oleh Nabi pada waktu beliau sakitnya. Dan ini akhir yang terakhir saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti di akhir hayat beliau. Maka ini adat beliau sampai akhir hayatnya membaca salat maghrib tidak selalu surat-surat pendek seperti yang dilakukan oleh Marwan, tetapi ya kadang panjang, kadang sedang, kadang pendek. Dan yang dimaksud ini dia mendengar dari Nabi membaca dalam salat maghrib itu pada waktu beliau sholat di rumah beliau, karena beliau sakit tidak mengimami salat, yang mengimami adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi bacaan beliau di dalam rumah beliau waktu itu didengar oleh Ummul Fadl. 439 wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil maghrib bi tulayn. Nabi membaca dalam salat maghrib surat yang terpanjang dari 2 yang panjang. Di Zaid ini disebutkan awal suratnya yaitu Al-A'raf dan Al-Ma'idah, atau Al-A'raf dan Al-An'am. Jadi bukan Al-A'raf dengan Al-Baqarah, karena dulu saya ketika masih kecil diberitahu bahwa tulat-tulat itu adalah Al-A'raf sama Al-Baqarah. Nah, tidak benar. Para ulama mengatakan kalau yang dimaksud adalah Al-Baqarah sama Al-A'raf, mestinya bukan tulat-tulat dari tulat tiwal. Surat Al-A'raf dibaca oleh Nabi dalam surat maghrib. Ini maksudnya dibagi 2 surat Al-A'raf, rakaat pertama separuhnya, rakaat kedua separuhnya. Ini kalau kita praktekkan, saya yakin selesai dari sholat sudah ada isya.
Karena surat Al-A'raf panjang sekali. Berapa ayat? 200-an. Sekitar 200-an seperti Al-Baqarah. Jadi yang kira-kira 2 juz lebih. 2 juz lebih. Nah, maka kalau kita praktekkan hadis ini, kemudian sebelum salam sudah adzan isya, bagaimana? Dari sisi fikih hal itu tidak apa-apa, dengan syarat ketika kita mulai sholat tersebut masih ada waktu cukup untuk sholat maghrib tersebut tanpa terlambat. Tapi kalau misalnya adzan isya tinggal 5 menit, kemudian kita membaca surat Al-A'raf, tapi kita dari awal sudah sholat maghrib seperti biasanya, dibaca surat Al-A'raf, salam tiba-tiba sudah adzan isya, atau sebelum salam sudah adzan isya, tidak ada masalah dilanjutkan, itu tidak termasuk sesuatu yang terlarang. Pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, salat subuh mengimami dengan surat Al-Baqarah sampai kapan? Maka begitu salam itu matahari sudah hampir nyembul, maka beliau ditegur, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini matahari sudah hampir keluar. Beliau mengatakan, andaikan matahari muncul, dia tidak mendapati kita dalam keadaan lalai. Artinya boleh seperti itu, tidak ada masalah. Ini mau dipraktekkan mau tidak? Surat Al-A'raf, kalau mau dipraktekkan ya sekali aja dan diinformasikan dulu. Kemudian nanti disiapkan kopi. Babul jahri fil maghrib, menjaharkan bacaan pada salat maghrib. Hadis 410 an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Ini bacaan yang agak panjang ya, surat At-Tur antum lihatkan beberapa halaman. Maka tidak benar membaca dalam salat maghrib selalu surah-surah besar, itu hanyalah sunnah marwan, bukan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang lebih sering Nabi itu membaca surat-surat pendek pada salat maghrib, tapi bukan selalu, sering bukan selalu itu berbeda. Lalu qira'at al-isya bisajdah, membaca dalam salat isya dengan ayat sajdah. Bab sebuah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shallaitu khalfa Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam al-'atama, maksudnya salat isya, faqara ila as-samaa'i munshaqqaq fasajada. Fala azal asjudu biha hatta alqa. Hadis ini menunjukkan bolehnya membaca ayat sajdah di dalam salat, dan menunjukkan bahwa dalam surat Al-Insyiqaq ada ayat sajdah. Maka ini menolak pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada sujud tilawah pada surat Al-Insyiqaq. Dan hadis ini juga menolak pendapat Imam Malik yang memakruhkan sujud tilawah di dalam salat fardu, karena di sini dilakukan oleh Nabi SAW dalam salat isya, dan salat isya adalah salat fardu. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat-ayat sajdah di dalam surat-surat mufassal itu sudah ditinggalkan oleh Nabi sujudnya semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Tapi ini pendapat yang lemah, karena hadisnya dhaif, diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud bahwa Nabi semenjak hijrah ke Madinah sudah tidak lagi sujud tilawah pada ayat pada surat-surat mufassal, itu surat-surat pendek mulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Nah, faktanya di sini Nabi membaca surat Al-Insyiqaq, ini termasuk mufassal, dan beliau sujud. Dan ini pasti dilakukan di Madinah, karena yang menceritakan hadis ini siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dia masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Berarti kasusnya berada di Madinah. Nah, maka pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada sujud tilawah pada Al-Insyiqaq, ini pendapat yang lama, dan pendapat yang lain yang mengatakan tidak ada sujud tilawah pada semua surah mufassal juga pendapat yang lama. Kemudian sujud tilawah itu sebabnya ada 3. Yang pertama ketika ada perintah sujud, wasjud waqtarib misalnya. Yang kedua ketika ada celaan kepada orang yang tidak sujud, seperti pada surat Al-Insyiqaq ini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Yang ketiga ketika ada pujian bagi orang-orang yang sujud,
Misalnya pada ayat kharru sujud. Baru qira'atul isya, bacaan pada salat isya. Hadis nomor 2, wa 'an Bara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Faqara fil isya fi ihda rak'atain bi zaitun. Beliau safar membaca pada salah satu dua rakaat surat At-Tin. Dalam riwayat yang lain disebutkan pada rakaat yang pertama. Wa fi riwayat ukhra qala wa ma sami'a 'adan ahsana shawtan minhu aw qira'atan. Hadis ini menunjukkan pada saat safar hendaklah dibaca surat-surat yang pendek, karena safar itu adalah madinatul masyaqqah, itu orang-orang pada merasa berat dengan sebab ulahnya safar atau perjalanan. Demikian juga sebab-sebab yang lain yang menyebabkan orang keberatan untuk dipanjangkan, maka hendaklah dibaca yang pendek. Misalnya kondisi sakit, misalnya dari kondisi ada keperluan yang mendesak. Baru qira'ah fil fajr, bacaan pada salat subuh. Hadis nomor 3, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi kulli salatin yuqra kama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa'anna akhfayna ankum wa in lam tazid ala ummil Qur'an ajza wa in zidta fahuwa. Hadis ini menunjukkan dua hal, bahwa salat itu ada yang jahriyah, ada yang sirriyah, ada yang bacaannya keras, ada yang bacaannya tidak keras. Ini semuanya dilakukan sesuai prakteknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk salat gerhana, pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan apabila gerhananya siang maka bacaannya ringan, bacaannya sir. Kalau gerhananya malam bacaannya baru keras. Ini pendapat yang utama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata membaca jahar pada salat gerhana matahari total pada tahun 10 Hijriah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza. Kalau seseorang membaca hanya surat Al-Fatihah, tidak membaca surat yang lain, itu sudah mencukupi. Berarti mafhumnya adalah kalau membaca selain Al-Fatihah tidak mencukupi. Maka ini juga dalil yang menolak pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan boleh membaca apapun surat selain Al-Fatihah. Baru untuk dikira ada satu kalimat mengeraskan bacaan surat subuh. Tapi meskipun salat subuh itu jahar, ketika ada orang yang tidak jahar, maka salatnya sah, disepakati oleh para ulama. Demikian juga sebaliknya, seandainya orang salat zuhur bacaannya jahar, maka salatnya sah. Subuh bacaannya sir, salatnya sah. Zuhur bacaannya jahar, yaitu tidak sesuai sunnah Nabi, disepakati ulama, salatnya sah. 424 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala in talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi 'amidina ila suqi Uqadin wa qad qila baina syayatin wa baina khabari as-sama' wa ursilat 'alaihim syuhub. Syuhub itu maksudnya bintang-bintang yang dilempar oleh para malaikat untuk melempari para setan yang mencuri dengar. Syihab obor. Dan ada hadis mengatakan jangan kamu beri nama anakmu Syihab, karena Syihab itu adalah nama setan. Itu hadis yang dhaif. Faraja'at asyayatin ila qaumihim faqalu ma lakum faqalu qila bainana wa baina khabari as-sama' wa ursilat 'alaina syuhub qalu ma kana bainakum wa baina khabari as-sama' illa syai'un hadath fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Itu maksudnya safir, qila safar. Orang safar itu dia memukuli bumi dengan kakinya sehingga disebut dengan istilah idribu. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina qabri as-sama' fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa Tihama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Nakhlah. Nabi berada di Nakhlah. Nakhlah ini satu tempat jauhnya 1 malam perjalanan dari kota Mekah, jadi di luar Mekah. Amidina ila suqi Uqadin wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr. Falamma sami'a al-Qur'an istama'u lahu faqalu hadha wallah alladhi hala bainakum wa baina qabri as-sama'. Wa hunalika thumma raja'u ila qaumihim wa qalu ya qaumana inna sami'na Qur'anan 'ajaba
Ibnu Katsir. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Fa anzalallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya. Boleh dibaca ilayya, kalau berhenti boleh dibaca ilayya, boleh dibaca ilayya dengan aksen ilayya itu qiraat Ya'qub. Wa inna ma uhiya ilayhi qaulul jin. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam salat subuh Nabi membaca surat yang agak panjang, yaitu surat Al-Jin, dan dibaca dengan suara yang keras. Nah, sunnah Nabi SAW yang sudah mati juga pada masa sekarang adalah membaca dalam salat subuh sekitar 60 sampai 100 ayat dibagi dalam 2 rakaat. Maka tadi saya bacakan pada salat subuh di sini surat At-Dukhan, karena At-Dukhan itu suratnya pendek tapi sudah 59 ayat. Jadi dibagi 2 itu sudah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun lebih baik memang 1 rakaat 1 surat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. 45 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma umir wa sakata fi ma umir. Nabi membaca itu maksudnya membaca dengan jahar. Nabi diam itu maksudnya membaca dengan sir. Jadi tidak mungkin maksudnya diam tidak mau membaca, tidak mungkin. Karena kalau sholat diam tidak membaca berarti kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Wa ma tanzal illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Artinya ketika Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya subuh harus jahar, zuhur harus sir, itu memang Allah sengaja, bukan karena Allah lupa. Tapi Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk mempraktekkan sebagai penjelasan dari ayat-ayat Quran yang global. Maka tata cara sholat harus sesuai sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu menjelaskan ayat-ayat Quran yang bersifat global. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah. Iswatun itu qiraat jumhur, menyelisih mereka. Imam Asim dia membaca sendirian uswatun hasanah. Maka antum boleh baca iswah, boleh baca uswah, dan iswah lebih utama karena qiraat jumhur. Menjadi dari surat yang qiraatin, mengumpulkan 2 surat dalam surat Al-Quran, wal qiraat bil khawatim, membaca bagian-bagian akhir dari surat, wa bi suratin qabla surah, dan dengan 1 surat sebelum surat yang lain, maksudnya urutannya tidak urut mushaf Quran, wa bi awwali surah, dan dengan bagian awal dari surat. Jadi sebagaimana boleh 1 surat setiap rakaat, boleh juga 2 surat setiap rakaat. Boleh juga sebagian surat, yaitu bagian awalnya atau bagian akhirnya dalam 1 rakaat. Boleh juga urutan suratnya rakaat pertama dengan rakaat kedua tidak urut. Maka tidak harus misalnya rakaat pertama Al-A'la, kemudian kedua Al-Ghasyiyah, tidak harus begitu. Al-A'la kemudian Al-Fajr, tidak ada masalah. Atau dibalik Al-Ghasyiyah kemudian Al-A'la, tidak ada masalah juga. Meskipun lebih sering Nabi SAW urut Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, Al-Jumu'ah bil Munafiqun. Hadits 46 wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ja'a rajulun faqala qara'tu al-mufassal al-lailata fi rak'atin. Mufassal ini formulanya diperselisihkan oleh para ulama. Ada 7 pendapat. Pendapat jumhur mufassal itu dimulai dari Al-Hujurat sampai dengan surah An-Nas. Faqala hadzan kahadhi syi'r, itu bacaannya cepat sebagaimana cepatnya syair. Laqad araftu an-nadha'ir, saya mengetahui surat-surat yang semisal allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrubu bainahum, yang Nabi menggabungkan antara surat-surat tadi. Maksudnya beliau membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Pada kalau 20 surah min al-mufassal, suratayn fi kulli rak'ah. 2 surat dalam 1 rakaat digabungkan oleh Nabi SAW, dipilih surat-surat yang nadha'ir. Nah, dilihat pada dalilnya an-nadha'ir as-suwar al-mutamathilah fil ma'ani.
yaitu surat-surat yang semisal dalam maknanya, al-mu'idhah seperti nasihat, awil hikam atau hikmah-hikmah, boleh juga dibaca awil hukum atau hukum, awil qasas atau kisah-kisah. Lalu mutamathilah fi adadil ayat, bukan yang semisal dalam banyaknya ayat atau jumlahnya ayat. Nah, maka contohnya bisa dilihat dalam Sunan Abu Dawud. Nadhairnya ini misalnya surat Al-Muzammil digabungkan dengan surat Al-Mudaththir dalam satu rakaat. Perinciannya ada dalam Sunan Abu Dawud, ya. Nanti dicari sendiri dalam Sunan Abu Dawud tentang nadhair ini. Al-Waqi'ah digabungkan dengan surat Al-Qalam oleh Nabi SAW. Kemudian At-Takwir digabungkan dengan At-Dukhan, karena sama-sama bicara tentang hari kiamat. Itu contoh-contoh saja, sehingga bisa kita praktekkan dalam sholat sunnah kita, sholat tahajud misalnya. Dua surat dalam satu rakaat yang ini termasuk sunnah Nabi SAW yang juga sudah mahjur, sudah ditinggalkan Allah. Baru yang profil ini di Fatihah kita membaca pada dua rakaat yang terakhir dengan surat Al-Fatihah saja. 447 Abu Qatadah dari Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayn bi kitab suratayn wa fi rak'atayn ukhrayn bi kitab wa yasma'u al-ayat wa yaqulu fi rak'atil ula ma yaqulu fi rak'atil thaniyah wa hakadha fil asli wa hakadha fi sunnah. Ini hadisnya sudah lewat tadi. Ba'da Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imam fa'alni fa innahu wafaqatani mu'tamin al-malaikah wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini menunjukkan bahwa imam ketika sudah memulai amin, maka makmum memulai amin juga, sehingga aminnya bersamaan dengan imam. Maka yang dimaksud tidak aman ini bukan ketika telah selesai amin, tapi ketika telah mulai amin. Jadi fi'il madhi itu bisa bermakna telah selesai, bisa bermakna apa? Telah memulai. Nah, di sini maksudnya idza amana idza syara'a fil ta'min, kalau sudah memulai amin. Maka tidak boleh makmum mendahului aminnya imam, tapi hendaklah membersamai. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa imam membaca amin sebagaimana makmum juga membaca amin. Meskipun ini masalah khilafiyah, sebagian mengatakan imam tidak membaca amin karena amanah ditafsir oleh mereka da'a. Apabila imam sudah berdoa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, fa'aminu, maka aminkan. Tapi tahu seperti itu kita tidak perlukan, karena hukum asal satu kalimat adalah dipahami dengan makna hakikatnya, bukan makna takwilannya. Kemudian yang dimaksud wafaqa ta'minuhu, aminnya serasi dengan amin malaikat, diperselisihkan oleh para ulama, apakah serasi dari sisi waktunya ataukah serasi dari sisi ikhlasnya dan khusyuknya. Nah, maka hendaklah selain kita samakan amin kita bersama imam, karena malaikat aminnya bersama dengan imam juga, maka hendaklah kita amin dengan khusyuk yang sempurna dan ikhlas yang sempurna, sehingga mencakup dua tafsiran kata-kata wafaqa tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada bacaan lain selain amin setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka tidak sebagaimana sebagian orang yang mengatakan Rabbighfirli amin. Meskipun dalam kitab-kitab fikih ada seperti itu, apabila membaca Al-Fatihah maka sebelum amin hendaklah membaca Rabbighfirli baru amin. Itu hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Ada hadisnya tetapi dhaif. Bab terakhir pada pertemuan kita kali ini baru fadhil ta'min, fadilah mengucapkan amin. Hadis 49 wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qala al malaikatu fis sama'i amin
ihdahuma al-ukhra wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wafaqat ini diperselisihkan jadi ya. Ada yang mengatakan sama waktunya atau ada yang mengatakan sama ikhlasnya atau khusyuknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosanya. Menurut jumhur ulama hanyalah dosa-dosa kecil. Menurut sebagian kecil ulama dosa besar termasuk juga, karena ma itu adalah isim mausul dan isim mausul menunjukkan umum, maka mencakup dosa kecil dan dosa besar, dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid Syekhul Nasr hafizahullah ta'ala. Tapi tentu saja dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan manusia ya. Karena dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia wajib kita minta halal kepadanya kalau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mencuri harus mengembalikan barangnya, seperti menuduh harus meminta halal kepada orang yang menuduhnya. Adapun tidak melakukan minta halal tersebut, maka tidak mungkin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bab sebelumnya beliau Imam Bukhari mengatakan membaca pada 2 rakaat yang terakhir Al-Fatihah saja. Bagaimana kalau ditambah dengan surat yang lain? Boleh berdasarkan hadis yang lain bahwa Nabi SAW membaca pada sholat zuhur sekitar surat As-Sajdah, membaca pada sholat asar sekitar separuhnya. As-Sajdah itu 30 ayat, kalau sholat asar separuhnya berarti berapa? 15 ayat. Kemudian membaca pada rakaat yang ketiga dan keempat separuhnya berarti sekitar 7 ayat. Nah, itu menunjukkan bolehnya tambahan surat yang lain pada rakaat yang ketiga dan keempat kadang-kadang. Inilah yang kita bacakan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, wassalamualaikum. Kalau ada pembahasan persilakan. Tanya Ustaz, tentang pendapat kalau imamnya jahar, makmum cukup mendengar tanpa membaca Al-Fatihah termasuk juga. Nah, gimana Ustaz? Kalau imamnya jahar, makmumnya tidak membaca Al-Fatihah, maka memang itu ada pendapat seperti itu. Tapi itu pendapat yang ditolak oleh Imam Bukhari dengan bab yang pertama tadi. Nah, dalilnya mereka yang mengatakan seperti itu adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a al-imam fa'ansitu." Kalau imam membaca maka diamlah. Nah, bagi yang berpendapat tetap membaca Al-Fatihah, fa'ansitu itu maksudnya diamlah. Selain surat Al-Fatihah tetap kita membacanya. Nah, tulas-tulis itu adalah surat Al-A'raf dan surat Al-Maidah, atau Al-A'raf dan Al-An'am. Ada lagi yang mengatakan Al-A'raf sama Yunus. Kemudian di dalam kitab ini Fathul Mubdi ini syarahnya Mukhtasar Zabidi yang kita beli. Ini ditulis oleh Syekh Syarqawi, ulama Azhar, wafat tahun 1227. Nah, beliau mengatakan dalam syarah hadis ini yang dimaksud tulat-tulain itu bukan Al-Baqarah sama Al-A'raf. Kalau yang dimaksud Al-Baqarah sama Al-A'raf mestinya bukan tulat-tulain tapi tulat tiwal. Tula yang terpanjang, at-tiwal dari surat-surat 7 yang panjang. Kalau tulat-tulain berarti ya surat-surat yang terkait dengan Al-A'raf. Al-A'raf sebelumnya Al-An'am, sebelumnya lagi Al-An'am. Allah alam bisa. Nah, kita itu sujud tilawah di dalam salat, apakah harus takbir? Takbir berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW kullama khafadha wa rafa'a kabbar.
takbir setiap kali bangkit maupun turun. Nah, maka sujud tilawah kan turun, bangkit lagi takbir. Adapun di luar sholat, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan pakai takbir, ada yang mengatakan tidak, dan yang mengatakan tidak ini dipilih oleh Syekh Albani karena hadis yang menentukan takbir sebelum sujud tilawah adalah hadis yang dhaif. Nah, apakah fadilah takmin amin ini khusus untuk sholat ataukah untuk yang lain? Kalau kita lihat hadisnya di sini hanyalah pada surat Al-Fatihah. Itu maksudnya apa gimana? Oh iya, ini dalam Al-Fatihah. Jadi ini hadis ringkasan. Ini hadis ringkasan maksudnya adalah kalau seseorang membaca Al-Fatihah kemudian membaca amin, ketika imam membaca amin dan mereka membaca amin, maka maksudnya adalah seperti itu. Jadi hadis itu sebuah dua ini maksudnya bicara tentang bacaan amin pada Al-Fatihah, tidak bacaan amin secara umum. Adapun bacaan amin secara umum, fadilahnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahud, ma hasadatkum ala ta'min wa taslim." Orang Yahudi tidaklah iri kepada kita umat Islam melebihi iri mereka terhadap dua, yaitu amin dan salam. Mereka tidak ada syariat salam, tidak ada syariat amin, sementara kita ada syariat salam dan syariat amin. Nah, jadi misalnya satu rukuk Al-Baqarah, satu rukuk Al-Imran, satu rukuk Al-Nisa dalam satu rakaat itu. Kenapa? Apakah karena tidak hafal? Kalau karena tidak hafal yang ma'dzur. Khalid bin Walid pernah jadi imam membaca comokan-comokan, satu ayat Al-Baqarah, satu ayat Al-Imran, satu ayat. Sekolahnya comokan-comokan. Nah, selesai salat dia mengatakan, "Maafkan saya itu sibuknya jihad sehingga tidak sempat ngapalin Quran. Saya hafalnya cuma itu." Nah, maka ada udur seperti itu tidak masalah. Antum hafid enggak pantasnya. Nah, tidak apa-apa. Hanya jangan dijadikan kebiasaan. Apalagi membaca Quran dengan terbaik. Jadi Anas dulu, kemudian naik Al-Falaq. Nah, ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik, orang membaca dengan seperti itu gimana? Beliau mengatakan mengusul qalb, itu orang hatinya terbaik sehingga baca Qurannya juga terbaik. Ibnu Mas'ud yang mengatakan boleh membaca Quran dengan terbalik khusus untuk ta'lim, untuk pengajaran. Tafsir Quran dimulai dari An-Nas ya, untuk orang-orang awam, nggak ada masalah karena mereka memang belum siap misalnya menghadapi tafsir Al-Baqarah karena orang-orang terlalu awam. Jadi seperti kita belum bilang ya tafsirnya urut saja dari Al-Baqarah sampai akhir. Dari dua rakaat sama-sama membaca satu surat yang sama pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau membaca rakaat pertama At-Tin, rakaat yang kedua At-Tin gitu. Itu tampaknya dalam kasus safar yang tadi kita baca. Tapi itu dalam hadis yang lain. Apa? Sahih. Nah, bisa dilihat dalam kitabnya Syekh itu orang Indonesia Hasbi As-Siddiqi, koleksi hadis-hadis itu. Nah, di situ kayaknya saya baca hadis tersebut. Atau kitab Muntakal Akhbar, karena kitab-kitab yang berisi hadis-hadis hukum yang paling lengkap hadisnya adalah kitab Muntakal Akhbar. Ada Bulughul Maram, ada Umdatul Ahkam, ada Al-Muharrar, ada banyak sekali, tapi yang paling lengkap adalah
muntaqal akhbar. Yang paling lengkap dari yang ringkas. Tapi kalau paling lengkap dari yang tebal ya kitab Sunan Kubra itu nggak ada tandingan. Cukup jangan sebuah waktu yang berbuat tidak ada